Halo semuanya, saya Hendy Wijaya. Kali ini saya akan mengajarkan satu artikel tentang anugerah Allah. Kita akan lihat apa pentingnya atau karya anugerah Allah di dalam kehidupan orang percaya. Dan saya kira tentang istilah anugerah Allah ini kita sebagai orang Kristen tentu sangat familiar atau memahami sekali arti kata anugerah Allah ini. Namun saya akan mencoba melihat apa sih karya anugerah Allah di dalam kehidupan kita secara real dalam hubungan spiritualitas kita dengan Allah. Apa untuk apa anugerah Allah itu diberikan kepada kita? Lalu apa yang menjadi karya atau peranan dari anugerah Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Nah, ada beberapa pandangan yang akan saya kupas di sini dari Bapak Gereja seperti Maximus, The Confessor, maupun dari Serafim, dari Sarof. Nah, kita lihat apa karya anugerah Allah di dalam kehidupan spiritualitas kita. Yang jelas bahwa buah dari anugerah Allah atau rahmat ilahi ini tidak hanya pada satu perbuatan kebajikan atau perbuatan baik, tapi karya dari anugerah Allah ini adalah menyatukan kita dengan Allah atau penyatuan yang real dengan Allah. Memang pertama, kasih karunia atau anugerah Allah ini bekerja untuk purification ya, untuk memurnikan hati kita dari semua nafsu ataupun kecenderungan kita yang berdosa. Nah, anugerah ini berkarya untuk memurnikan jiwa kita atau hati kita supaya mencapai satu kondisi spiritual yang disebut sebagai dispassion atau bahasa Indonesia ketersapian dari nafsu. Tapi ini bukan berarti bahwa kita tidak lagi memiliki nafsu apapun, melainkan bahwa energi dari jiwa kita atau hati ini telah diarahkan untuk menjauh dari apapun yang jahat dan dialihkan kepada Allah. Sehingga karya atau the works of the Holy the grace of God ini membuat kita memiliki satu energi jiwa untuk mengarahkan semua fakulti dari jiwa, kehendak bebas kita, pikiran dan perasaan kita itu tidak lagi cenderung jatuh ke dalam dosa, tetapi kita punya satu energi untuk memakai itu semua dialihkan kepada Allah sebagai satu ungkapan hidup dan ungkapan syukur hidup kita kepada Allah. Jadi kita bisa memakai apa yang semua Allah telah berikan kepada kita sebagai satu wujud ucapan syukur kepada Allah dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan itu membutuhkan energi, yaitu rahmat atau anugerah Allah itu sendiri. Itulah yang mencapai yang namanya pemurnian atau dispassion. Sehingga dengan purification atau pemurnian ini, kita bisa memakai segenap hidup kita untuk memuliakan Allah dalam satu hidup yang sakramental atau hidup yang penuh ucapan syukur, Eucharistic life kepada Dia. Dan itulah memang tujuan Allah menciptakan kita. Nah, orang yang mencapai dispassion ini tidak dipaksa oleh dorongan dosa apapun. Sebaliknya, dia bebas berbuat tetapi memilih untuk mengasihi Allah dan sesamanya tanpa memikirkan keuntungan diri sendiri atau apa yang orang lain pikirkan. Nah, ini karya anugerah Allah yang pertama, yaitu untuk dispassion atau pemurnian dari hawa nafsu. Kemudian yang kedua, ketika hati atau jiwa ini telah dimurnikan, anugerah atau rahmat ilahi ini kemudian akan menerangi hati ini, memberikan kearifan dan pemahaman atau pengetahuan spiritual yang biasanya kita sebut sebagai satu illuminations atau teoria. Seseorang yang diterangi memiliki visi dan kejelasan spiritual, dan dia mampu mengenali natur asli dari ciptaan dan kehadiran yang tidak diciptakan. Sehingga ketika hati ini dimurnikan atau diterangi, dimurnikan dan kemudian diterangi oleh anugerah Allah, maka kita bisa melihat segala sesuatu itu
sesuai dengan natur asli yang Tuhan ciptakan. Misalnya kita memandang harta materi, kita jadi tahu bahwa apa natur asli dari materi tersebut, dan di mana Tuhan ciptakan sesuai dengan naturnya, sehingga ketika itu adalah ciptaan, kita bisa mampu menempatkan itu di bawah pencipta, bukan menggantikan pencipta kita. Seperti ada orang yang hidup hanya untuk uang atau materi, nah ini berarti dia hatinya belum dimurnikan dan belum diterangi. Nah, Rasul Paulus secara umum mengacu pada kondisi spiritual ini ketika dia menulis tentang dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan saudara, ini adalah karya anugerah Allah di dalam hidup kita, yaitu menjadikan mata hatimu terang, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu di dalam hidup ini dan diri kita itu dalam perspektif Sang Pencipta, yaitu Allah itu sendiri. Sehingga hidup kita adalah untuk melihat Dia, untuk menjadi seperti Dia. Nah, itulah ketika mata hati kita sudah menjadi terang oleh anugerah Allah tersebut. Nah, ini karya Allah, karya anugerah melalui Roh Kudus dalam hidup kita yang kedua. Yang ketiga, akhirnya anugerah Allah bekerja lebih jauh lagi di atas hati orang yang diterangi untuk menyempurnakan penyatuan dengan Allah, sehingga bukan aku lagi yang hidup tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, seperti yang ditulis Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Inilah puncak dari karya anugerah Allah, yaitu menyatukan kita dengan Allah. Para bapak gereja menggunakan istilah teosis atau deifikasi, ya, untuk menggambarkan satu keadaan spiritual yang luhur, yaitu penyatuan dengan Allah oleh kasih karunia Allah atau anugerah tadi. Karena natur manusia Yesus Kristus sepenuhnya diresapi dan dipenuhi oleh energi ilahi yang mengalir dari natur ilahinya, maka dimungkinkan oleh anugerah bagi manusia untuk menjadi bejana dari rahmat ilahi. Sehingga kekristenan itu selalu saya katakan bahwa firman Allah yang jadi manusia, sehingga manusia itu bisa menjadi seperti Allah. Kenapa? Karena firman Allah itu sudah mengambil natur manusia, lalu mengubah natur manusia itu untuk bisa menjadi bejana dari anugerah. Sehingga natur manusia yang dikenakan oleh Yesus itu, yang diubah oleh Kristus menjadi satu natur yang bisa diresapi dan dipenuhi oleh anugerah Allah kembali. Nah, sehingga ketika kita memakai natur kemanusiaan dari Kristus, maka kita memakai kemanusiaan yang sudah bisa diresapi dan dipenuhi oleh energi ilahi ini, sehingga kita bisa dimungkinkan untuk menyatu dengan Allah oleh anugerah atau energi tersebut. Nah, saudara-saudara, para orang kudus atau saints itu menggunakan analogi seperti ini ya, untuk menggambarkan teosis ini. Analogi besi dan api. Dengan besi yang mewakili natur manusia, api itu natur ilahi. Ketika besi dibakar selama beberapa waktu di dalam api, ya, misalnya kita menulis batang besi, kemudian dimasukkan ke dalam api, maka besi itu akan menjadi merah panas. Setelah memperoleh atau meresapi api tersebut. Tapi besi tidak menjadi atau tidak berubah menjadi api secara natur. Tetapi melalui kontak yang terus-menerus dengan api, dia tetap menjadi besi yang berapi. Sehingga kalau besi yang dibakar itu, dia tidak berubah menjadi api. Tetapi besi itu terus bisa berapi. Demikian juga orang yang oleh rahmat Allah atau anugerah Allah telah sepenuhnya bersatu dengannya, diresapi oleh kehidupan ilahinya, sehingga sedemikian rupa sehingga dia menunjukkan karunia-karunia spiritual dan buah-buah yang mirip dengan Allah itu sendiri. Sebagaimana besi yang ditempatkan di dalam api mempertahankan natur api ketika diangkat
Demikian pula umat manusia yang sempurna secara rohani bersatu dengan api kehidupan ilahi. Dia telah bersatu dengan Allah secara permanen dan kekal dan mengalami cahaya yang tidak tercipta sebagai realitas yang terus-menerus dan terkadang visual. Namun karena besi tidak berubah natur menjadi api, tetapi ikut serta, ya, berpartisipasi dan berbagi dalam natur api, maka kodrat manusia juga berpartisipasi dalam Allah karena anugerah, bukan karena natur. Hanya Kristus yang menerima deifikasi atau teosis secara natur sebagai hasil penyatuannya dengan natur ilahinya. Ya, jadi Kristus itu adalah natur ilahi dan manusia sekaligus dalam satu pribadi. Kita adalah satu pribadi yang adalah natur manusia, tapi bisa diresapi, ya, bisa diresapi atau bisa menyatu dengan Allah oleh anugerah tadi. Ya, jadi kita tidak berubah menjadi Allah, tetapi natur kita yaitu manusia ini bisa diresapi oleh anugerah Allah, sehingga kita akan mengalami satu kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya di dalam Kristus ada satu kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena di dalam Kristus ada anugerah Allah atau energi ilahi itu yang bisa masuk ke dalam natur kita untuk membuat natur kita itu terus-menerus dihidupi oleh energi kehidupan itu. Sehingga kita bisa mengalami satu kehidupan yang kekal. Sama seperti analogi besi dan api. Besi yang dibakar di dalam api sedemikian lama sehingga besi itu menjadi berapi. Tapi besi itu tetaplah besi, dia bukan menjadi api. Begitu juga teosis atau penyatuan yang kita alami di dalam Tuhan melalui anugerah tadi. Kita oleh karena Kristus yang mencurahkan anugerahnya kepada kita, sehingga kita, natur manusia kita bisa meresapi, bisa ikut serta berbagi di dalam anugerah itu untuk menikmati satu kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Sehingga kehidupan kita bersama anugerah atau anugerah Allah yang berkarya dalam kehidupan kita itu adalah satu kenikmatan di mana kita akan pelan-pelan secara gradual proses, ya, mulai dari pemurnian, kemudian diterangi, dan akhirnya kita menyatu dengan Allah. Ini adalah satu kehidupan yang penuh ucapan syukur dan apa namanya, joyful, ya, sukacita karena anugerah ini. Nah, saudara, tahapan spiritual ini tidak terkotak-kotak secara eksklusif. Ya, tentu ada proses naik turun dalam kehidupan kita dan tumpang tindih. Kadang kita bisa mencapai pemurnian, tapi sekaligus kita juga diterangi dan juga dimurnikan dan terus boleh menyatu. Para bapak gereja mengajarkan bahwa anugerah Tuhan itu single, ya, ada berbagai jenis anugerah, tapi bagaimanapun anugerah bekerja pada setiap orang sesuai dengan kondisi spiritualnya saat itu. Sebagian besar orang Kristen atau kita masih berjuang untuk pemurnian hati. Dan kita tidak boleh membayangkan atau mengukur diri kita secara sombong, ya, sebagai orang yang sudah mencapai tingkat spiritual yang agung atau tinggi. Mereka yang telah mencapai kesucian yang tinggi selalu dicirikan oleh kerendahan hati yang ekstrim. Nah, kita lihat apa pandangan John Cassian tentang anugerah ini. John Cassian yang hidup pada tahun 360 sampai 435 dalam tafsirannya terhadap 1 Korintus 15 ayat 10, dia mengatakan, saat Rasul Paulus mengatakan aku bekerja, artinya dia menunjukkan satu usaha atau kemauannya sendiri. Namun ketika dia berkata bukan aku tapi rahmat Allah, ini menunjukkan ada perlindungan ilahi, divine protection, gitu ya. Nah, ketika dia berkata dengan aku, ini menegaskan bahwa anugerah bekerja sama dengan yang bersinergi dengan usahanya. Ketika dia tidak menganggur atau ceroboh, tapi dia bekerja dan berusaha. Ini artinya anugerah selalu bersinergi dengan usaha kita. Usaha kita sebagai manusia harus bersinergi dengan Allah.
Dan dalam semua ini, atau kutipan kitab suci, ada pernyataan rahmat Allah dan kehendak bebas kita. Karena bahkan dari pekerjaannya sendiri, seseorang dapat dituntun pada pencarian kebajikan. Tetapi ini selalu membutuhkan anugerah Allah. Karena kedua hal ini, yaitu kasih karunia dan kehendak bebas, sepertinya bertentangan satu sama lain, tapi sebetulnya selaras. Dan kami menyimpulkan bahwa karena kesalehan kami menerima keduanya. Jangan sampai mengambil ini dari manusia. Dan kami tampaknya akan melanggar aturan iman gereja. Nah, jadi kata John Cassian bahwa anugerah selalu selaras dengan pekerjaan atau usaha manusia. Ketika kita tidak bekerja, maka tidak ada anugerah yang akan dihasilkan atau dikaryakan. Tetapi ketika kita bekerja, kita berusaha ya dengan kehendak bebas kita, maka di situ anugerah Allah akan kita butuhkan. Kemudian Maximus the Confessor menuliskan logos ilahi atau firman Allah secara misteri hadir dalam setiap perintahnya. Ya. Jadi seseorang yang menerima perintahnya dan menaatinya, melaksanakannya, berarti dia menerima firman yang ada di dalamnya secara misteri. Dan dia yang menerima firman itu melalui perintah-perintahnya tadi juga menerima Bapa, ya, yaitu Allah melalui firman yang pada dasarnya ada di dalam firman. Dan juga menerima roh yang juga pada dasarnya ada di dalam firman. Dalam Yohanes 13 ayat 20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Dengan cara ini, dia yang menerima perintah dan melaksanakan perintah itu, berarti secara misteri menerima Allah Tritunggal Maha Kudus. Kemudian menurut Serafim dari Sarof, ya, dia mengatakan bahwa doa, puasa, berjaga-jaga, atau vigil, ya, agribnya, dan semua latihan rohani lainnya ini bukanlah tujuan atau the end atau the goal dari kehidupan orang Kristen. Tapi ini adalah sarana yang diperlukan untuk mencapai goal atau tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dikatakan menurut Serafim, yaitu kehidupan orang Kristen adalah memperoleh Roh Kudus. Adapun puasa, berjaga-jaga, doa, dan sedekah, dan setiap perbuatan baik yang dilakukan demi Kristus, inilah hanya sarana untuk memperoleh Roh Kudus. Jadi, doa dan sebagainya itu adalah cara atau sarana untuk memperoleh tujuan, yaitu Roh Kudus. Tetapi tandai anakku, hanya perbuatan baik yang dilakukan demi Kristus yang menghasilkan buah Roh Kudus untuk kita. Semua yang dilakukan demi Kristus, meskipun itu baik, tidak membawa pahala di kehidupan yang akan datang maupun anugerah Tuhan dalam hal ini. Itu saja kesalehan kita. Memperoleh Roh Kudus, ini adalah tujuan sejati kehidupan kita. Sementara doa, puasa, berjaga-jaga, sedekah, dan perbuatan baik lainnya yang dilakukan demi Kristus hanyalah sarana untuk memperoleh Roh Kudus. Nah, ada satu perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan bodoh. Ketika para gadis yang bodoh kehabisan minyak, dikatakan mereka pergi dan beli di pasar. Tetapi ketika mereka kembali, pintu kamar pengantin sudah tertutup dan mereka tidak bisa lagi masuk. Nah, Saraf mengatakan, saya pikir yang kurang dari mereka adalah anugerah dari Roh Kudus atau baca minyak ya. Gadis-gadis ini mempraktikkan kebajikan, tetapi dalam ketidaktahuan spiritual mereka, mereka mengira bahwa kehidupan Kristen hanya terdiri dari melakukan perbuatan baik. Dengan melakukan perbuatan baik, mereka mengira bahwa mereka melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi mereka kurang peduli apakah mereka memperoleh rahmat Roh Kudus dengan cara demikian. Tentu saja setiap perbuatan baik yang dilakukan demi Kristus memberi kita rahmat Roh Kudus. Dan jika kita tidak pernah berbuat dosa setelah baptisan kita, kita pun tetap harus menjadi orang-orang kudus Allah selamanya. Suci, tidak bercela, dan bebas dari semua ketidakmurnian tubuh dan roh. Tetapi masalahnya adalah bahwa ketika kita bertumbuh besar secara jasmani, tapi kita tidak bertambah dalam kasih karunia
dan pengetahuan tentang Allah. Berbeda Tuhan kita Yesus Kristus, dia bertambah besar namun bertambah juga kasih karunia. Nah sebaliknya kita secara bertahap justru menjadi semakin jahat dan kehilangan rahmat Roh Kudus dan berdosa dalam berbagai tingkatan. Nah, kemudian melalui kebajikan yang dipraktikkan demi Kristus tadi, ya, kita akan memperoleh Roh Kudus yang akan bertindak berkarya di dalam diri kita dan menetapkan kerajaan Allah di dalam diri kita. Rahmat Roh Kudus adalah terang yang menerangi manusia. Seluruh kitab suci berbicara tentang ini. Jadi rahmat atau anugerah dari Roh Kudus muncul dalam terang yang tidak terlukiskan kepada semua yang Allah nyatakan. Ya, ini satu percakapan Serafim dari Sarof dengan Montoliwov. Ya, nah, jadi saudara-saudara, sebagai kesimpulan atau practical matters yang bisa kita kerjakan adalah kita menyadari bahwa anugerah Allah atau rahmat ilahi, kasih karunia Allah itu diberikan oleh Roh Kudus, ya seperti tadi Serafim mengatakan memperoleh Roh Kudus sehingga kita memperoleh rahmat Roh Kudus itu atau anugerah Allah itu untuk memurnikan kita dan menerangi hati kita, mata hati kita, dan menyatukan kita dengan Allah. Sehingga dengan doa, berpuasa, berjaga-jaga, dan semua perbuatan baik yang kita lakukan, itu adalah bukan tujuan, tetapi sarana untuk memperoleh anugerah itu. Sehingga dengan anugerah yang kita peroleh melalui perbuatan-perbuatan kebajikan kita dan latihan-latihan rohani yang kita kerjakan bersama bersinergi dengan anugerah itu, ya melalui Roh Kudus, maka kita bisa semakin dimurnikan dan diterangi serta menyatu dengan Allah. Oleh sebab itu, satu kata yang penting di sini adalah bagaimana di dalam hati kita ada Kristus dan aku, yaitu kehendak aku, kehendak bebas yang ada di dalam diri aku, kita gunakan ya untuk bersinergi dengan perintah Kristus. Dengan melakukan perintah Kristus, berarti kita menerima Kristus itu, menerima Kristus berarti kita menerima Allah dan Roh Kudus, menerima Allah Tritunggal itu. Sehingga kehendak bebas kita, perasaan, pikiran, dan perbuatan kita itu, seperti kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 tadi, boleh kita kerjakan, tetapi bersinergi dengan anugerah itu melalui Roh Kudus tadi, sehingga keduanya bisa mendatangkan satu pemurnian, penerangan, dan teosis dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kenapa kita membutuhkan anugerah dari Roh Kudus ini, karena dengan anugerah ini yang kita peroleh melalui latihan rohani, doa, puasa, dan sebagainya yang kita kerjakan, kita akan memperoleh Roh Kudus itu, sehingga Roh Kudus itu akan mencurahkan anugerahnya dan akan bekerja bersinergi bersama untuk terus menerangi dan memurnikan hati kita pada akhirnya untuk mencapai tujuan sejati, yaitu penyatuan hidup kita bersama dengan Allah di dalam Kristus oleh anugerah dari Roh Kudus tadi. Terima kasih semuanya, semoga ini boleh memberkati kita. Dan mari kita terus kerjakan latihan-latihan rohani dan perbuatan baik seperti ini, kasih dan sebagainya, sedekah, ya, sehingga kita boleh memperoleh anugerah itu untuk semakin memurnikan hidup kita. Thank you, God bless us.